Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Berjumpa kembali di channel Everything. Di video sebelumnya kita telah membahas soal sekolah ikatan dinas. Nah, sebelum kita mulai lebih jauh lagi, kita refreshing dulu pembahasan yang sebelumnya. Nah, pembahasan sebelumnya itu kita membahas tentang 4 macam tipe sekolah lanjutan. Yang pertama sudah kita bahas kemarin, sekolah ikatan dinas. Nah, yang akan kita bahas sekarang adalah 3 lainnya, yaitu PTN, perguruan tinggi negeri, PTS, perguruan tinggi swasta, dan sekolah kedinasan. Nah, kita mulai dulu soal PTN atau perguruan tinggi negeri. Perguruan tinggi negeri seperti yang kita tahu ada banyak dan tersebar di seluruh Indonesia. Contohnya adalah Unsika, Universitas Singapura Bangsa, Karawang, UNJ, Universitas Negeri Jakarta, UPI, Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung, Unpad, Universitas Pajajaran di Bandung, UNY, Yogyakarta gitu ya, dan masih banyak lainnya. Nah, itu adalah contoh-contoh perguruan tinggi negeri. Nah, perguruan tinggi negeri ini beda sama sekolah ikatan dinas. Kalau sekolah ikatan dinas, dia itu kan begitu masuk itu free, biaya semesteran, biaya kosan itu nggak ada. Kenapa? Karena semuanya ditanggung oleh pemerintah. Sedangkan sekolah PTN, perguruan tinggi negeri ini kuliahnya itu disubsidi sama pemerintah. Jadi ibarat kata bayarannya tidak terlalu mahal karena dibantu sama pemerintah juga. Nah, itu kemudian buku-bukunya juga kita harus beli sendiri. Terus kalau ngekos ya bayar kosan gitu. Dan setiap semester dibayarnya semester ya, bukan kayak SPP. Kalau SPP kan setiap bulan. Kalau semesteran ya dibayarnya per semester atau 6 bulan sekali. Nah, bayar semesternya pun disesuaikan dengan gaji orang tua atau kita sering sebut UKT. Nah, uang kuliah tunggal. Jadi UKT itu atau semesteran itu tergantung dari gaji orang tua. Kalau gaji orang tuanya misalkan 10 juta, ya mungkin bayar SPP-nya mungkin sekitar 6 juta 7 juta. Tapi kalau gaji orang tuanya 4 juta, mungkin akan biayanya 2 juta. Nah, itu nanti disesuaikan tuh dengan golongan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nanti kalian bisa lihat sendiri, di searching aja di Google juga banyak. Nah, kemudian kita akan membahas soal seleksi masuk untuk ke PTN ini. Nah, ke PTN ini pada umumnya ya, itu ada 3. Yang pertama itu akan dilakukan SNMPTN. SNMPTN ini adalah seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri. Nah, dia itu jalur masuknya itu menggunakan nilai rapot. Jadi kalau kalian misalkan berprestasi, kemudian selalu ranking gitu. Nah, itu bisa mengajukan mengikuti SNMPTN kepada guru BK kalian. Biasanya yang ngurusin di setiap sekolah adalah guru BK. Bisa mengajukan. Nah, kelebihan dari SNMPTN ini, dia tidak ada tes. Jadi dia hanya menggunakan nilai rapot. Jadi kalian nggak usah susah-susah ngapalin lagi buat menghadapi ujiannya. Karena kalau dari SNMPTN itu cukup kalian mengumpulkan nilai rapot, atau misalkan setiap sekolah menggunakan metode yang berbeda-beda untuk melihat nilai rapot siswa gitu. Nah, kalian cukup daftar, bilang ke guru BK, nanti daftar, kemudian masukin kalian mau masuk perguruan tinggi mana. Nah, strateginya tidak akan saya bahas di video kali ini karena itu membutuhkan waktu yang cukup panjang juga. Nah, mungkin akan saya bikin dalam satu video lainnya. Nah, dari nilai rapot tersebut nanti tinggal tunggu hasilnya.
apakah diterima atau enggak. Biasanya dimulai itu di bulan Januari, guru BK tuh sudah sangat disibukkan oleh SNMPTN. Februari siswa daftar, Februari sampai Maret, nanti April biasanya hasil dari SNMPTN ini. Nah, kalau kalian sudah keterima ya udah gitu. Kalau misalkan sekolah ikatan dinas kan lulus ujian 1, ada lagi ujian kedua. Tapi kalau misalkan PTN enggak. Kalau udah lulus SNMPTN ya udah keterima aja gitu. Tinggal kalian daftar ulang gitu ya. Daftar ulangnya kapan? Setelah daftar ulang selesai, ya udah tinggal nunggu kuliah. Kuliah itu biasanya di bulan Agustus atau September lah. Atau sekarang mundur jadi Agustus, September, Oktober, tergantung kampusnya, beda-beda gitu ya. Nah, seperti itu. Kalau udah lulus ya udah. Nah, tapi kalau misalkan SNMPTN sayangnya tidak lulus, maka ada tes yang kedua. Ingat, tadi ada 3. SNMPTN, SBMPTN, dan UM. Nah, kalau nggak lulus SNMPTN, ada SBMPTN. Nah, SBMPTN ini jalurnya tes. Jadi tidak menggunakan nilai rapot lagi. Nah, dia harus tes. Jadi kalian ada namanya istilah UTBK, ujian tulis berbasis komputer. Jadi nanti kalian diminta untuk mengerjakan serangkaian soal-soal di mana kalian harus mengerjakannya di komputer, dan dari hasil tes tersebut ada poin. Nah, poin tersebut akan digunakan untuk kalian masuk ke perguruan tinggi. Nah, ini juga tidak akan dibahas di sini karena memakan waktu yang cukup lama. Intinya seperti itu. Kalau SNMPTN mah dari nilai rapot, nggak ada tes. Kalau misalkan SBMPTN ada tes. Jadi kalian harus ngapalin lagi, harus belajar lagi untuk bisa menjawab soal-soal yang diberikan di tes tersebut. Nah, kalau misalkan kalian lulus, ya seperti SNMPTN. Kalau sudah lulus ya sudah, kalian tinggal kuliah. Nah, tapi kalau nggak lulus, nah, di sini ada ujian yang ketiga, namanya ujian mandiri. Nah, ujian mandiri itu seperti apa? Ujian mandiri itu, jadi gini ya. Oh iya, saya lupa. Kalau SNMPTN dan SBMPTN itu semua universitas negeri itu serentak. Jadi di tanggal yang sama itu seluruh universitas melakukan SNMPTN. Di tanggal yang sama seluruh universitas negeri itu melakukan tes yang sama. Tapi kalau ujian mandiri itu disesuaikan dengan universitasnya masing-masing. Misalkan Unsika, misalkan yang tadi saya sebutkan yang di Kerawang itu, Unsika misalkan bisa jadi bulan apa nih? Bulan Agustus misalkan. UM-nya Unpad bulan September. UNJ misalkan bulan apa? Bulan September, cuman bulan Septembernya kalau Unpad mah tanggal 10, kalau UNJ mah tanggal 23. Nah, itu bebas, terserah pada universitasnya. Namanya juga mandiri, jadi masing-masing gitu. Nah, itu kalau misalkan perguruan tinggi negeri. Nah, keunggulan dari perguruan tinggi negeri adalah pertama biayanya yang tidak mahal, umumnya tidak mahal ya. Cuman kalian perlu ketahui biaya pendidikan tuh walaupun dikatakan tidak mahal, tetap aja kalau diakumulasikan itu mahal. Maksudnya gini loh, kalau misalkan di swasta bisa jadi bayarannya itu semesterannya itu 10 juta. Semesterannya itu 10 juta. Tapi kalau misalkan di negeri bisa jadi cuman 5 juta atau cuman 4 juta mungkin. Nah, itu tergantung dari jurusannya. Nah, itu yang menjadi suatu pertimbangan positif untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. Nah, yang kedua, umumnya karena untuk masuk ke perguruan tinggi negeri ini sangat sulit gitu ya. Ada proud yang dimiliki oleh orang tua dan anak atau siswa gitu. Jadi ketika masuk negeri itu, gitu. Nah, biasanya mengejar itu karena masuknya susah gitu. Nah, yang ketiga, pada umumnya kampus negeri memiliki akreditasi yang cukup baik gitu ya. Kalau nggak B ya A, biasanya seperti itu. Nah, sehingga setelah lulus, pada umumnya perguruan tinggi negeri itu akan sangat mudah untuk mencari pekerjaan.
Apalagi misalkan kampusnya ternama gitu ya, sehingga banyak perusahaan-perusahaan atau banyak lembaga-lembaga yang mengharapkan lulusan dari kampus tersebut untuk dapat bekerja di instansi yang dimiliki oleh dirinya gitu. Nah, itu cuman kekurangannya. Sekarang tadi kelebihannya, sekarang kekurangannya. Kekurangannya, ada nggak kekurangannya dari perguruan tinggi negeri? Ada, yaitu karena banyaknya orang yang mau masuk ke perguruan tinggi negeri, itu biasanya tidak sesuai dengan kursi yang disediakan di kampus tersebut. Nah, sehingga banyak sekali orang-orang yang gagal gitu. Makanya dikasih 3 ujian itu karena biasanya gagal di 1, coba kedua, kalau 2 gagal coba di ketiga gitu. Karena kuotanya yang sedikit ini mengakibatkan banyak orang yang gagal gitu. Nah, itu kedua, kekurangannya tidak semua daerah punya gitu. Kita bisa lihat di Bandung ada banyak ya, ada Unpad, ada UPI, ada ITB, ada Polban, ada banyak banget. Nah, tapi kalau di Kerawang cuma 1 gitu, Unsika doang. Kalau di daerah lain mungkin ada yang nggak ada kampusnya, sehingga nggak ada kampus negeri gitu, sehingga kalian harus merantau gitu. Itu aja kekurangan yang pertama, susah masuknya. Tapi kalau misalkan yang pinter, yang rajin mah mungkin gampang gitu ya. Yang kedua, tidak semua daerah ada kampus negeri. Nah, itu adalah pembahasan soal PTN. Kita lanjut. Kita akan membahas soal PTS. Nah, PTS atau perguruan tinggi swasta itu jelas berbeda sama PTN. Kalau PTN itu dikelola oleh negeri, sehingga mendapatkan bantuan subsidi dan sehingga berakibat pada semesteran yang bisa lebih murah. Kalau PTS enggak, kalau PTS itu swasta. Ini enggak jauh beda dengan sekolah negeri sama sekolah swasta. Nah, di situ biasanya agak mahal ya, agak mahal. Cuman ada tipsnya, mungkin di video ini kita bahas ya. Yuk kita bahas dulu tentang seleksi masuknya. Seleksi masuk swasta biasanya itu beda-beda ya, antara swasta 1 sama swasta 2 tuh beda-beda tanggalnya. Nah, sehingga kalau kalian memang mau masuk ke suatu perguruan tinggi swasta, kalian harus sering-sering membuka websitenya. Kapan dibuka, kapan ditutup. Nah, gitu. Dan tesnya pun bergelombang-gelombang. Kalau negeri tadi cuma 3. Kampus swasta itu biasanya tesnya tuh bergelombang-gelombang gitu. Jadi gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3 bisa sampai 8, 9 mungkin ya. Kalau misalkan negeri kan cuma 3, SNMPTN, SBMPTN, dan UM. Tapi kalau misalkan swasta itu bisa gelombang 1, gelombang 2 sampai gelombang 8. Kenapa demikian? Karena biasanya swasta ini sangat luar biasa ya. Jadi kalau SNMPTN itu dimulainya Januari ya, atau semester 2. Kalau misalkan swasta kadang-kadang di bulan September Oktober itu sudah mulai penerimaan. Nah, memang sejak dini. Jadi sebelum anak itu masuk semester 2 pun kadang sudah masuk gitu jalur seleksinya. Ini bisa diikuti oleh alumni, atau misalkan yang kemarinnya tidak kuliah terus berharap kuliah, itu bisa tes. Atau misalkan kalian misalkan baru semester 1 ikutan tes. Nah, kan kalian belum lulus nih, tapi tetap aja kalian bisa ikutan tes. Kalau lulus tetap aja kuliahnya itu nanti. Misalkan kalian ikutannya September 2020, lulus. Nah, kemudian kalian memang mau ngambil kampus itu, tetap aja kuliahnya itu mungkin akan Agustus
2021 gitu. Walaupun tesnya 2020, kalian akan kuliahnya di 2021. Nah, gitu. Jadi biasanya gelombang 1, 2, 3 sampai 8 itu akan membedakan bayarannya. Nah, biasanya kalau semester 1 itu semester 1 biasanya kalau gelombang 1 itu tesnya akan jauh lebih mudah ketimbang tes ke-7 atau tes ke-8. Kenapa demikian? Karena biasanya swasta itu akan mencari orang-orang yang bener-bener niat dulu nih buat masuk ke kampusnya tersebut, sehingga tes kalau misalkan sudah niat ya biasanya sih tesnya mudah. Tapi beda cerita kalau misalkan kalian masuknya di gelombang-gelombang akhir. Biasanya kalau di gelombang-gelombang akhir agak sulit. Yang kedua, kelebihannya kalau misalkan kalian daftar di gelombang-gelombang awal, biasanya banyak sekali beasiswa-beasiswa yang ditawarkan. Beasiswa-beasiswa yang ditawarkan berupa banyak ya, ada beasiswa prestasi, beasiswa kurang mampu, beasiswa anak yatim mungkin gitu. Nah, itu banyak banget beasiswa di swasta kalau kalian daftarnya di awal-awal. Tapi kalau di akhir-akhir biasanya ya nggak ada beasiswa. Nah, makanya nanti kita akan bahas di strategi ya. Cuman di sini sinopsisnya aja. Biasanya baik untuk kalian mempersiapkan backupnya itu. Jadi kalau misalkan kalian mau masuk negeri, bagus fokus di negeri, tapi persiapkan backupnya di swasta juga. Takutnya kan tadi kita sudah bahas banyak sekali orang-orang yang gagal masuk negeri. Nah, kalau misalkan SNMPTN nggak keterima, SBM nggak keterima, UN nggak keterima, nah kalian nyari swasta udah pada tutup. Nah, itu gimana tuh? Nah, maka lebih baik kalian daftarnya di awal-awal dulu. Nah, dengan pertimbangan yang bisa mencari uang kembali. Jadi kalau misalkan kalian daftar di misalkan kampus A nih, kalian keterima di bulan Januari misalkan. Nah, kemudian kalian ikutan SNMPTN di bulan April, kalian keterima di kampus tersebut. Nah, hasilnya lulus masuk negeri. Nah, nanti kalian bisa datang ke kampus swasta tersebut untuk menarik uang semesteran yang udah kalian bayar di bulan Januari tadi. Nah, tapi nggak semua kampus bisa seperti itu. Biasanya ada aturan-aturan yang mengikatnya. Nah, kalian bisa tanyakan ke guru BK kampus swasta mana saja yang bekerja sama dengan dengan kampus swasta. Nah, karena kalau misalkan kalian ngobrol sama guru BK-nya, biasanya itu jauh lebih aman ketimbang kalian cari sendiri gitu ya. Nah, itu tentang kampus swasta ya. Oh iya, kampus swasta juga dia itu bayarannya nggak cuma UKT doang. Biasanya di semester 1 itu jauh lebih mahal ketimbang semester 2, semester 3, semester 4. Kenapa? Karena di swasta biasanya kalian harus membayar uang bangunan, uang seragam, dan lain-lain gitu. Nah, makanya memang agak mahal gitu kalau di swasta. Nah, kita lanjut ke kekurangan dan kelebihan. Kelebihannya dulu. Kelebihan dari swasta saat ini ya, saya lebih setuju swasta dan negeri itu sebenarnya tidak ada bedanya selama swastanya swasta yang bagus juga gitu. Kita bisa lihat kampus-kampus terbaik di website. Ada juara 1 kampus apa, juara 2 kampus apa gitu. Kalau nggak salah tahun 2020 ini kampus swasta terbaik masih dipegang sama Telkom University yang ada di Bandung, di Buah Batu ya. Nah, itu. Nah, kalau misalkan kelebihan swasta itu pertama, biasanya itu akan mudah masuknya. Jadi nggak ribet gitu ya, mudah masuknya. Kedua, tapi tetap kalian harus tetap belajar buat seleksinya ya. Kedua, biasanya fasilitas-fasilitas di swasta itu bagus itu untuk menarik perhatian calon mahasiswanya. Ketiga, yang dimiliki oleh beberapa kampus swasta adanya building karir, di mana building karir ini tuh
mempersiapkan calon lulusannya untuk bekerja. Jadi gini, jadi kalau kampus swasta itu pada umumnya tuh sudah punya beberapa ya, beberapa nggak semua. Beberapa itu mereka sudah ada kerjasama dengan beberapa perusahaan. Yang gunanya kampus itu bekerja sama dengan perusahaan itu gunanya tuh buat nanti ketika kalian lulus, kalian bisa bekerja di perusahaan yang bekerja sama dengan kampus tersebut. Nah, di negeri ini jarang ada. Di negeri jarang ada, tapi di swasta biasanya ada beberapa yang kayak gitu. Itu kelebihan swasta. Kekurangannya ya balik lagi tadi. Kekurangannya adalah mahal. Nah, dari mahalnya ini tuh banyak orang yang tidak apa ya, tidak tertarik melihat swasta karena mahalnya itu. Gitu. Tapi kalian bisa lihatlah, kalian bisa pertimbangkan sendiri worth it sama tidaknya, worth it not worth it-nya kuliah di situ gitu. Biasanya ya ada harga, ada rupa gitu. Gitu ya. Itu kekurangan dan kelebihan swasta. Keempat adalah sekolah kedinasan. Nah, sekolah kedinasan ini berbeda dengan sekolah ikatan dinas ya. Kalau sekolah ikatan dinas itu biasanya dia setelah lulus ada ikatan, apa namanya, untuk langsung bekerja seperti polisi gitu, masuk ke Akpol. Dia dididik dulu selama beberapa tahun, setelah lulus langsung jadi polisi. Nah, tapi kalau sekolah kedinasan itu enggak, dia itu cuman bekerja sama dengan beberapa instansi atau beberapa dinas. Jadi dinas membuat satu sekolah atau perguruan tinggi gitu ya. Nah, di mana di dalamnya itu diajarkan keilmuan biasa, kuliah seperti biasa, cuman tidak tidak ada ikatan dinas. Cuman seolah-olah dibentuk seperti sekolah kedinasan. Dia di mana ada baju seragamnya. Jadi seragamnya itu bukan alma mater aja, cuma ada baju khususnya gitu seragamnya. Tapi tetap dia tidak diikat. Jadi setelah lulus tetap nyari pekerjaan. Iya, maksudnya tetap nyari kerja sendiri gitu. Nah, bentuknya lebih seperti sekolah ikatan dinas, tapi tidak terikat gitu ya. Tapi segi pendanaan seperti swasta. Nah, itu adalah sekolah kedinasan. Banyak kita jumpai ya sekolah kedinasan di lingkungan kita. Baik, karena nampaknya waktunya cukup panjang ya, kita akhiri aja pembahasan tentang ragam sekolah lanjutan setelah lulus SMA. Kalau misalkan masih ada yang bingung, silahkan tulis di komen. Nanti kita diskusi bareng di sana. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.